Pada Piala Dunia 2014 di Brasil, timnas Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal dan asistennya Patrick Kluivert menampilkan salah satu permainan yang paling menarik dalam sejarah turnamen, cuy. Ternyata, mereka nggak mainin total football klasik ala Rinus Michels atau Johan Cruyff, cuy. Van Gaal ini lebih pragmatis, lebih fleksibel lah bisa dibilang. Filosofi dasarnya sih tetap ada, tapi dia modifikasi dengan cara yang lebih modern sesuai kebutuhan tim, cuy. Jadi, bagaimana kiprah Belanda di Piala Dunia tahun 2014, cuy? Langsung aja kita bahas. Nah, di fase grup, Belanda gabung di grup B bareng Spanyol, Chile, dan Australia. Banyak yang awalnya ragu sama mereka, apalagi lawannya termasuk berat-berat. Tapi ya namanya sepak bola, kejutan selalu ada. Dan Belanda jadi tim yang paling menarik untuk ditonton di turnamen itu. Dalam laga pembuka, Belanda menghadapi juara bertahan Spanyol. Meski sempat tertinggal lewat penalti Xabi Alonso, Belanda akhirnya bangkit dengan gol spektakuler dari Robin van Persie, yang hingga kini dikenal sebagai Flying Dutchman. Arjen Robben juga tampil luar biasa, mencetak 2 gol, dan skor akhir menjadi 5-1, salah satu kejutan terbesar di turnamen ini. Terus lanjut lawan Australia di pertandingan kedua. Ini tim yang nggak bisa dianggap enteng sih. Belanda bahkan sempat kesulitan, karena Australia mainnya agresif banget. Tapi mereka akhirnya bisa keluar dari tekanan. Gol-gol dari Arjen Robben, Robin van Persie, dan Memphis Depay akhirnya membuat Belanda menang 3-2. Pertandingannya pun dramatis banget cuy, saling balas gol. Dan terakhir lawan Chile. Nah waktu itu, dua-duanya sih udah pasti lolos cuy. Jadi Van Gaal lebih milih buat rotasi pemain. Tapi ya tetap aja, mereka main efektif banget cuy. Lero Ver dan Memphis Depay masing-masing nyumbang gol. Dan Belanda menang 2-0. Hasil ini pun bikin Belanda jadi juara grup cuy. Lalu masuk ke babak 16 besar. Belanda ketemu sama Meksiko. Ini pertandingan yang nggak gampang buat Belanda. Dan mereka malah kebobolan duluan lewat gol Giovanni Dos Santos. Tapi ya emang sih, Belanda ini spesialis drama banget cuy. Di 10 menit terakhir, Wesley Sneijder nyamain skor lewat tembakan keras di menit ke-88. Dan di masa injury time, Klaas-Jan Huntelaar bikin gol lewat penalti, yang memastikan Belanda menang 2-1. Penalti itu sempat jadi kontroversi cuy. Tapi ya mau gimana, tetap aja kan mereka akhirnya lolos. Lanjut ke babak perempat final, Belanda ketemu sama Costa Rica. Costa Rica ini bisa dibilang kejutan besar banget di turnamen. Bisa dibilang sebagai kuda hitam lah dengan pertahanannya yang luar biasa sulit. Belanda sebenarnya dominan sepanjang pertandingan, tapi nggak bisa cetak gol sampai perpanjangan waktu. Nah, Van Gaal bikin keputusan berani cuy yang mungkin masih diingat sampai sekarang, yaitu mengganti kiper Jasper Cillessen dengan Tim Krul pas mau adu penalti. Dan gokilnya, ternyata keputusan itu berhasil cuy. Tim Krul berhasil nepis 2 penalti, sehingga akhirnya Belanda menang 4-3 dan masuk ke semifinal. Nah di semifinal, Belanda bertemu dengan Argentina. Dan pertandingan ini keras banget cuy. Walaupun nggak ada gol sampai perpanjangan waktu. Tapi di adu penalti, ternyata Belanda nggak seberuntung sebelumnya. Kali ini Van Gaal nggak ganti kiper, dan Jasper Cillessen nggak bisa tepis penalti lawan. Ron Vlaar sama Wesley Sneijder gagal eksekusi, dan Belanda akhirnya kalah 4-2.
Setelah kekalahan itu, Belanda masih harus main di perebutan juara ketiga lawan Brazil, sang tuan rumah. Meski begitu, mereka tetap tampil maksimal. Robin van Persie cetak gol dari penalti, terus Daley Blind dan Wijnaldum nambah gol lagi. Belanda akhirnya menang telak 3-0, jadi juara ketiga. Dan sepanjang turnamen ini mereka nggak sekalipun kalah di waktu normal, cuy. Nah, kalau ngomongin pemain kunci Belanda di Piala Dunia 2014, ada beberapa nama yang benar-benar menonjol banget. Pertama, Arjen Robben. Dia ini bisa dibilang sebagai senjata utama Belanda waktu itu. Dengan kecepatan dan dribblenya, Robben sering banget bikin lini belakang lawan kelimpungan, cuy. Dia nyetak 3 gol dan bikin beberapa assist penting juga. Terus ada Robin van Persie, striker andalan banget di turnamen ini. Dia berhasil nyetak 4 gol dan salah satunya yang gol ikonik tadi. Wesley Sneijder juga nggak kalah penting. Sebagai gelandang, dia kreatif banget ngatur serangan. Dan jangan lupa, dia juga bikin gol krusial waktu Belanda comeback lawan Meksiko di babak 16 besar. Lalu terakhir ada Daley Blind. Ini pemain serba bisa sih, yang perannya vital banget di lini belakang. Tapi bukan cuma bertahan, dia juga sering bantu serangan dan ngasih kontribusi besar di momen-momen penting. Nah, di awal aku udah bilang kalau total football yang dilakukan oleh Van Gaal berbeda dengan total football klasik. Jadi, kalau mau bahas perbedaan total football klasik sama gaya yang dipakai Van Gaal di Piala Dunia 2014, sebenarnya lumayan jauh, cuy. Total football klasik itu identik dengan pergerakan dinamis. Pemain-pemain bisa saling tukar posisi, penguasaan bola tinggi, dan pressing agresif yang bikin lawan kesulitan, cuy. Sedangkan yang dilakukan oleh Van Gaal agak beda. Dia nggak pakai formasi 4-3-3 yang biasa dipakai Belanda. Malah, dia milih formasi 5-3-2 atau 3-5-2 yang lebih defensif. Tapi, formasi ini nggak asal defensif aja. Ini formasi yang dirancang buat nutupin kelemahan di lini belakang Belanda yang dianggap kurang solid. Dengan 5 pemain di belakang, pertahanan jadi lebih rapat. Tapi begitu nyerang, formasi ini bisa berubah cepat buat jadi serangan balik. Nah, serangan baliknya ini yang jadi andalan Belanda di bawah asuhan Van Gaal. Pemain-pemain seperti Arjen Robben dan Robin van Persie jadi kunci banget di sini. Mereka punya kecepatan, ketajaman, dan efektif banget waktu menyerang. Nah, bayangin aja, bisa bertahan, bisa langsung balik nyerang dengan super cepat. Lalu Patrick Kluivert, asistennya Van Gaal, juga punya peran besar, cuy. Sebagai mantan striker top, dia bisa ngasih masukan penting buat para penyerang Belanda, terutama Van Persie dan Robben, biar lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Jadi Van Gaal ini sebenarnya masih pegang filosofi total football, tapi diadaptasi ke gaya yang lebih modern dan pragmatis. Fokusnya lebih ke fleksibilitas taktik, serangan balik cepat, dan memaksimalkan kekuatan pemain yang ada. Pendekatan ini terbukti berhasil banget, cuy. Belanda bisa jadi juara ketiga di Piala Dunia 2014 dan main dengan gaya yang tetap menarik buat ditonton. Apalagi nggak pernah kalah di 90 menit pertandingan. Nah, baru-baru ini Patrick Kluivert resmi melatih Indonesia. Nah, apakah taktik ini cocok diterapkan di Indonesia? Ya, kita lihat aja nanti. Bisa dibilang strategi Van Gaal di Piala Dunia ini mirip sama strategi yang sering dipakai STY selama melatih Indonesia, cuy. Tapi bedanya, STY menggunakan 3 striker dan 2 gelandang. Tapi mungkin saat Indonesia melawan Arab Saudi, formasi Indonesia sama dengan Van Gaal, dengan menggunakan Marcelino sebagai gelandang serang. Nah, bagaimana menurut kalian, cuy? Apakah kalian masih optimis dengan Patrick Kluivert yang jadi pelatih timnas nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.